Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda di Jalan Gayung Sari, Surabaya hanya membatasi 200 orang setiap harinya untuk melakukan tes swab secara gratis. Melalui Labkesda, pemerintah kota dapat melakukan tes spesimen secara mandiri. Upaya menekan penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah kota Surabaya. Selain gencar melakukan razia protokol kesehatan, Pemkot Surabaya siapkan laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda di kawasan Jalan Gayung Sari, Surabaya untuk melakukan swab tes atau tes usap COVID-19 gratis bagi warga Surabaya yang buka selama 24 jam. Tes usap juga disediakan bagi warga dari luar kota dengan biaya murah, hanya Rp120.000 saja. Terkait swab tes gratis di Surabaya, kita bergabung dengan Febri Aditya, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya. Selamat siang, Pak Febri. Selamat siang, Pak. Pak Febri, bisa dijelaskan apa saja syarat untuk melakukan swab tes gratis di Surabaya, Pak? Ya, untuk bisa melaksanakan swab tes gratis, terutama untuk penggunaan Labkesda ya. Ini kan untuk warga Kota Surabaya yang telah melakukan perjalanan dari luar wilayah Kota Surabaya yang mungkin dia berasal dari daerah yang terdapat pandemi. Jadi bisa kalau warga Surabaya bisa datang dengan membawa KTP seperti itu, dan seandainya itu ada warga luar Kota Surabaya yang ingin ada aktivitas selama beberapa hari, selama 3 hari, baik itu dia mau menginap di hotel maupun di rumah keluarganya, untuk menunjukkan surat keterangan RT RW maupun bukti reservasi hotel dengan KTP yang bersangkutan. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Febri, ini apakah betul hasil tes swabnya juga bisa didapat dengan cepat, begitu tidak menunggu beberapa hari? Iya, bisa memang, hasilnya bisa keluar dengan cepat. Baik, berapa lama, Pak? Sekitar ada ketika itu kondisi darurat, yaitu bisa 1 sampai 2 jam, seperti itu. Baik, Pak, kabarnya ini swab tes ini tidak hanya dilakukan oleh warga Surabaya, Pak, tapi ada juga dari warga luar Surabaya yang melakukan tes swab ini. Ini apakah dikenakan biaya atau seperti apa, Pak? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Labkesda ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi orang-orang yang setelah melakukan perjalanan dari luar Surabaya menuju Surabaya, ya, sebagai antisipasi terkait penyebaran ketika nantinya dia harus pulang ke rumah ataupun ke rumah saudara ataupun dia di hotel, seperti itu. Kalau warga luar Surabaya bisa memanfaatkan dengan syarat yaitu tadi dia ada bukti reservasi hotel kalau dia menginap 3 hari ataupun surat keterangan dari RT RW setempat yang tempat untuk diinapi ya, seperti itu, dan juga membayar senilai Rp125.000, seperti itu, Mas. Baik, Bapak, apakah tes swab gratis ini juga dilakukan jemput bola ke rumah-rumah? Ya tentu, jadi sebelum Labkesda ini kami resmikan, kami setiap hari ada di setiap puskesmas itu melaksanakan swab. Ya, jadi bukan hanya ada Labkesda terus pemerintah kota melaksanakan swab. Seluruh petugas puskesmas kami memiliki kemampuan untuk bisa mengambil swab seperti itu. Bahkan kemarin juga dapat bantuan dari rekan bank, itu kami diberikan fasilitas bantuan ya dari mereka berupa mobil PCR. Kita selalu jemput bola dimanapun terdapat pasien-pasien COVID seperti itu. Baik, terima kasih Pak Febri atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Sejumlah petinggi KPU pusat dan daerah dinyatakan positif COVID-19 jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran penularan COVID-19 pada tahapan Pilkada mendorong usulan Pilkada serentak untuk ditunda. Satu hari pasca kunjungannya ke kantor KPU Makassar dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa tanggal 15 hingga 17 September kemarin, Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengumumkan dirinya positif terpapar virus COVID-19.
Tak hanya Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Faisal Amir, juga dinyatakan positif terpapar virus corona usai menjalani swab tes Jumat kemarin di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Sehari sebelumnya, Faisal menjemput dan menemani kunjungan kerja Ketua KPU RI bersama Komisioner KPU di Sulawesi Selatan. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Setelah pemeriksaan swab dinyatakan positif. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang lain, KPU Provinsi sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan swab bagi seluruh komisioner maupun staf di kantor. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri. Sementara banyaknya pelanggaran selama pendaftaran pilkada dan kekhawatiran potensi klaster baru COVID-19 pada pelaksanaan tahapan pilkada mendorong usulan penundaan pilkada serentak. Salah satunya hadir dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Kita sarankan ditunda saja dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin diketemukan kan. Pelaksanaan Pemirsa, dukungan partai politik kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa terus bertambah. Langkah pasangan ini semakin dekat untuk memimpin kota Solo setelah mendapat dukungan dari Partai Perindo. Kiprah Gibran Rakabuming Raka di dunia politik tanah air tidak bisa dianggap remeh. Pergerakan dan strategi politik yang cukup jitu membuat dirinya didukung oleh mayoritas partai besar di Pilkada Kota Solo. Apalagi dengan ketokohan sang ayah membuat dirinya semakin dicintai masyarakat Solo. Kini dengan tambahan dukungan Partai Perindo, pasangan Gibran dan Teguh semakin kokoh untuk meraih kemenangan di Pilkada serentak 2020 Desember mendatang. Partai Perindo yakin Gibran akan memimpin Kota Solo dan mampu membangun kota ini lebih baik lagi. Dukungan dari Perindo ini tadi akan menambah kekuatan untuk bisa memenangkan kontestasi nanti di 9 Desember. Dan tentunya kerjasama ini untuk kepentingan warga Solo dan kemajuan Solo. Sosok Mas Gibran adalah pemimpin yang visioner dan kemudian sosok Mas Teguh sendiri adalah wakil yang tentunya juga punya jiwa yang ngayomi karena punya pengalaman di legislatif cukup lama. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan calon kepala daerah, Partai Perindo akan terjun langsung menurunkan kader dan simpatisannya sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Laga perdana MU di Liga Premier diwarnai kekalahan di kandang sendiri. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.